Lagi apa nih? Ini lagi lihat berita tentang sawit, sekalian cari informasi soalnya ada niat mau ngelamar kerja di perkebunan sawit. Soalnya gue belum tahu nih tentang sawit. Seriusan lo nggak tahu? Setahu gua nih ya, sawit itu kan berasal dari Jepang. Terus Jepang ke Indonesia, ya tujuannya untuk menanam sawit di Indonesia. So tahu lu kan, mendingan gue cari tahu sendiri. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Teman-teman, di sini siapa sih yang nggak kenal tanaman kelapa sawit atau yang disebut Elais guiensis? Nah, tanaman ini bukan merupakan tanaman asli Indonesia loh teman-teman, melainkan tanaman asli Afrika Barat dan Afrika Tengah. Nah, untuk sejarah di Indonesia sendiri itu berawal dari orang Belanda datang ke Indonesia membawa 4 biji kelapa sawit yaitu bernama Dr. D.T. Pries pada tahun 1848. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Theismann dan berhasil tumbuh dengan subur di Indonesia. Di kebun raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Namun pada 15 Oktober 1989, induk pohon kelapa sawit itu mati. Allah, dari sejarah sawit aja lu udah salah kan? Emangnya sawit bisa membuat apa aja? Yang gue tahu nih ya palingan cuma minyak kelapa doang. Tidak hanya minyak kelapa sawit juga bisa digunakan sebagai bahan baku seperti coklat, kemudian lipstik, margarin, sabun, mie instan, sampo, biodiesel, deterjen, roti, kue, dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu karena karakteristik minyak kelapa sawit yang luar biasa. Halus dan lembut, kelapa sawit membuat selai lebih mudah dioles, permen menjadi kenyal, dan es krim menjadi lebih lembut. Tidak ada rasa dan tidak berbau. Koki dapat menciptakan tekstur baru tanpa menambahkan rasa baru dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Bebas dari lemak trans. Secara alami, minyak kelapa sawit bebas dari lemak trans, yang dimana lemak tersebut adalah sumber utama kolesterol tinggi dan berkaitan dengan penyakit jantung. Kemudian lahan yang sangat efisien. Terkadang Anda mungkin bisa menggunakan minyak nabati lainnya untuk hal yang sama. Namun, Anda akan butuh lebih banyak lahan, kemudian pestisida, pupuk, dan banyak lainnya. Lah, lu salah lagi kan? So tahu sih lu. Alah, jangan mudah percaya. Kata Uni Eropa aja sawit itu bisa merusak lingkungan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit di Indonesia atau GAPKI, yaitu Joko Supriyono menjelaskan penggunaan lahan untuk kelapa sawit hanya sebesar 17 juta hektar, sedangkan pengguna lahan di dunia untuk minyak nabati mencapai 278 juta hektar. Menurut Joko, jumlah lahan tersebut tidak sebanding dengan klaim deforestasi untuk mengubah lahan hutan menjadi bukan hutan, seperti yang ditujukan atas kelapa sawit Indonesia. Sebab, menurut Joko, faktanya yang menggunakan lahan paling besar justru dari minyak nabati seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Jadi, menurut Joko, 17 juta hektar tidak sebanding dengan 278 juta hektar tersebut. Kalau dibilang sawit penyebab utama deforestasi itu, Biar mudah percaya bu, bisa saja itu cuma settingan. Kan kamu udah dengar sendiri penjelasan dari video ini. Data-datanya juga udah lengkap kok. Emang kontribusi sawit terhadap Indonesia bisa apa aja? Ya paling cuma ala kadarnya. perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menciptakan lapangan kerja yang besar dalam perekonomian. Jumlah rumah tangga perkebunan kelapa sawit meningkat dari 1,36 juta di tahun 2000 menjadi 4,4 juta di tahun 2016. Kelapa sawit juga pernah dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk imbal dagang dalam pengadaan 11 pesawat Sukhoi Su-35 senilai 15,16 triliun dan kelapa sawit berkontribusi sebesar 15 juta US dollar yang harus dikapalkan ke Rusia pada bulan Mei hingga Juli tahun 2003. Gimana men? Sampai sini masih nggak percaya tentang perkebunan kelapa sawit? Maka dari itu, lain kali jangan terpengaruh informasi yang nggak jelas. Sawit udah jelas kontribusinya, bisa memajukan Indonesia. Ya udah deh, gue minta maaf sebelumnya dan mulai sekarang gue gak akan mendapat jasa sama berita yang hoax.